Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas OS dari Lineage OS guys. Dan perkenalkan, ini adalah fork Lineage OS 18.1 versi unofficial. OS ini menggunakan kernel 4.4.257 perf dengan base Android 11. Dulu saya sempat jatuh cinta sama Lineage OS karena performanya yang bagus banget dan stabil. Tapi di OS versi ini saya cukup kecewa guys, terutama di bagian performanya. Oke, dan video ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman sebelum memutuskan untuk menginstal custom ROM fork Lineage OS 18.1 unofficial. Jadi teman-teman simak videonya sampai habis ya. Oke, pertama di sini kita bahas dulu di bagian tampilannya guys. OS ini memiliki tampilan khas AOSP banget, mulai dari launcher, kemudian status bar, volume bar, dan recent apps-nya. Di sini terasa AOSP banget. Dan yang baru di sini terdapat pada bagian recent apps. Di bagian bawah di sini terdapat informasi penggunaan RAM kita. Untuk fitur kustomisasi tampilan, kita bisa masuk ke setting dan ke tampilan. Kemudian di sini kita klik yang lanjutan guys. Di sini akan ada banyak sekali menu untuk melakukan kustomisasi tampilan HP kita. Di sini kita bebas untuk merubah font yang ada banyak banget di sini. Kemudian di sini kita juga bisa merubah tampilan di pengaturan quick setting dan lain sebagainya. Ada cukup banyak banget settingan yang bisa kita lakukan. Oh ya, kita masuk di bagian penyimpanan guys. OS ini memakan 11 GB untuk sistemnya. Ini besar banget sih. Lanjut, kita langsung aja bahas ke bagian performa. Seperti yang kita bilang di depan tadi guys, di sini saya kecewa dengan performa yang diberikan OS ini. Makin ampas aja. Kalau cuma sekedar main sosmed, ini sih masih berjalan cukup oke, masih lancar-lancar aja. Namun saat kita pakai untuk bermain game yang berat, wah performanya parah banget. Untuk hasil tes performanya, pertama di sini saya tes dengan menggunakan Antutu Benchmark. OS ini dapat skor 128.902. Kemudian saya tes dengan menggunakan Geekbench 5. OS ini dapat skor 264 untuk single core dan 1002 untuk multicore. Skor yang cukup rendah. Kemudian kita tes dengan menggunakan CPU throttling dan berikut hasilnya. Untuk grafiknya sih di sini terlihat cukup bagus ya guys, cukup stabil. Namun saat kita lihat di bagian performa di sini parah banget. Untuk performa maksimalnya hanya ada di 68,90 GHz, rata-ratanya ada di 65,044 GHz dan minimalnya ada di 95,394 GHz. Ini performa yang jelek banget. Oke, lanjut kita pakai untuk bermain game. Pertama di sini kita mainkan Asphalt 9 untuk settingan grafik. Di sini saya dapat di terendah. Untuk bermain game Asphalt 9 berjalan cukup lancar guys. Saya pakai untuk bermain beberapa ronde, di sini masih lancar. Namun saat kita pakai untuk nabrak-nabrak objek itu terlihat nge-lag-nya tipis banget sih, 0, sekian detik aja. Dan selama saya pakai bermain game ini saya masih belum menemukan adanya force close. Kemudian kita pakai untuk bermain Call of Duty Mobile. Untuk grafik yang saya dapatkan ada di medium. Game ini berjalan cukup lancar guys. Namun ya masih disertai dengan nge-lag tipis aja sih guys. Kayak kurang semut aja untuk bermain game. Lanjut kita pakai untuk bermain game yang berat yaitu Genshin Impact. Untuk settingan grafiknya di sini kita dapat di low guys, dan game ini berjalan dengan parah banget. Nge-lag-nya itu, wah ini nge-lag-nya parah banget sih guys, sampai gamenya itu stuck, tidak bisa berjalan. Padahal di sini saya masih belum nyerang monster ya. Kalau kita pakai untuk nyerang monster dan untuk ulti itu tambah parah banget untuk nge-lag-nya. Pokoknya OS ini tidak recommended untuk dipakai bermain game. Oke, kita masuk di bagian bug. Di sini terdapat bug yang cukup fatal guys, yaitu gagal booting. Jadi saat saya restart HP saya dan saat ingin masuk ke OS, di pertengahan booting itu tiba-tiba HP saya mati dengan sendirinya. Dan kejadian ini sudah saya alami beberapa kali. Setiap kali saya restart, untuk HP-nya itu tiba-tiba mati sendiri. Dan untuk cara mengatasinya di sini saya langsung masuk ke recovery, kemudian saya hapus stage, kemudian saya restart lagi dan baru bisa masuk ke menu OS saya. Gimana nih buat teman-teman yang mungkin udah nyobain OS ini, apakah merasakan bug yang sama dengan saya? Jika merasain bug yang sama bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, semoga aja untuk developer segera memperbaiki bug yang ada di fork Lineage OS 18.1 ini, dan semoga developer bisa lebih fokus untuk meningkatin performanya. Oke, itu untuk review dari fork Lineage OS 18.1 unofficial. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa tinggalin like, komen, dan juga subscribe. Kalau tidak suka, klik aja tombol dislike-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.